Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Stanley. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back di video atau di YouTube channel saya. Jadi pada video update kali ini kita akan ngebahas situasi technical analysis daripada si Polkadot. Dan ini tentu saja merupakan pilihan dari teman-teman semua ya, berdasarkan voting yang tadi saya lakukan atau polling yang saya lakukan di YouTube community post saya, dimana ada lebih dari 3.200 orang yang ikut serta, dan di sini 58% itu setuju untuk kita ngebahas Polkadot terlebih dahulu. So teman-teman, saya juga pengen tahu pendapat teman-teman, apakah Polkadot di sini menarik untuk kita bahas rutin di bulan April atau menjadi salah satu koin yang kita harus bahas rutin di bulan April. Kalau misalnya teman-teman setuju, make sure kalian bantu like video ini dan bantu video ini mencapai 1000 likes. Jadi di sini saya tahu istilahnya majority atau kok rata-rata orang pada setuju gitu. Ini kan yang ngevote 3.200 nih, berarti kalau 50% aja itu udah sekitar 1.600. Itu udah lebih dari 1.000 orang teman-teman. Jadi harusnya bisa nih ya 1.000 likes ya. At least Zilliqa, and then ada Cardano, dan mungkin saat ini kita akan coba lihat Polkadot. Dan kalau misalnya teman-teman setuju, kita bahas langsung, kita masukin ke dalam menu di bulan April. By the way teman-teman, buat pembahasan yang terakhir ya, ada seputaran ini kita bisa bilang ya Phantom, terus ada Luna, ada Thorchain, dan juga ada XRP. Kalau misalnya teman-teman setuju juga, boleh dong kasih pendapat teman-teman di kolom komentar untuk kita ngadain live streaming. Jadi di live streaming itu saya akan live analysis keempat koin ini, habis itu kita tutup for good teman-teman ya. Nanti mungkin akan ada kesempatan kita bahas lagi sesekali kalau memang ada opportunity. Jadi istilahnya teman-teman bakal tahu nih update terakhir dari keempat koin ini sebelum kita ganti ke update koin yang baru atau yang rutin, update koin rutin yang baru di bulan April ini. Oke? Kalau teman-teman setuju, please ya type live streaming yes, istilahnya gitu. Itu simple banget ya. Jadi saya langsung kayak ke filter, oh live streaming yes, banyak banget. Oke, langsung kita gas teman-teman. Nanti kita bakal bikin schedule ya. Mungkin di awal-awal pekan April ya. Nanti kita coba lihat teman-teman. Alright? So, I'll be looking forward for your answer. Oke? So, kita bakal masuk ke dalam pembahasan untuk Polkadot. Jadi untuk Polkadot kita bakal start dari time frame daily terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke kondisi terkininya, saya pengen review sedikit bahwa teman-teman sebelumnya ini kita bergerak di dalam sebuah descending channel. Ya, kita lihat pergerakannya cukup rapi teman-teman ya. Ada decline, ada rebound, ada decline, ada rebound. Until terakhir kita ngelihat pada kisaran range kisaran pergerakan 22 Januari itu Polkadot bertahan ya, terrebound, and then kita ngetes ke level yang sama itu di kisaran pergerakan pertengahan Februari atau sekitar 24 Februari. Lalu pada kisaran 7 Maret terakhir ini kita juga ngetes lagi level yang sama. Yang menariknya adalah Polkadot berhasil maintain di atas level $15,90. Artinya kita bisa berasumsi bahwa level ini adalah level key support atau level kunci support paling penting untuk pergerakan Cardano ke depannya. So, if seandainya saja kita melihat dia mendapati rejection dan testing kembali terhadap level $15,90, ini berarti kita memasuki potensi fase akumulasinya ya, dimana kalau kita lihat pergerakannya itu berubah menjadi potensi range atau sideways. Dan tentu saja teman-teman, sebelum kita melihat market itu bisa rebound dan berubah menjadi uptrend, sometimes kita perlu memperhatikan proses yang namanya transisi, dan transisi itu biasanya ditandai dengan proses akumulasi berupa sideways atau berupa distribusi. Sebagai contoh, sebelum market Polkadot itu sebelum mengalami koreksi sangat signifikan, kita mengalami fase sideways atau range juga ya, dan akhirnya membentuk semacam broadening top pattern sebelum akhirnya dia breakdown dan akhirnya create more lower low pergerakan ya, kita bilang gitu. Nah sekarang kalau misalnya demikian ini adalah range sideways-nya, maka teman-teman ada resiko Polkadot bisa ngetes lagi sampai level $15,91. Tapi tentu saja di sini dengan asumsi bullish atau buyers itu tidak mampu mempertahankan level-level yang kita percayai sebagai potensi area supportnya dia. Seperti contoh misalkan teman-teman bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement untuk mengetahui potensi area yang akan divisit oleh atau dicoba
potensi target retracement lah atau koreksinya, yaitu di kisaran level Fibo 38,2, 50 sampai 61,8%. Nah, teman-teman, ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kalau misalkan dia ketahan pada Fibo 38,2%, ini artinya teman-teman ada indikasi tren yang berlangsung pada Polkadot saat ini, yaitu uptrendnya itu menjadi lebih kuat, teman-teman. Jadi kita bisa katakan bahwa oke, trennya cukup strong karena di level 38,2% itu sudah ada demand-nya, teman-teman ya. Nah, ini kan sekarang kalau posisi lagi koreksi, ibaratnya kan lagi dikasih diskon nih. Kalau teman-teman lagi datang belanja ke sebuah department store misalkan, atau ke toko baju misalkan, teman-teman dikasih harga nih, mau nggak nih ambil baru bajunya di harga $21. Teman-teman ternyata kayaknya saya kurang lah, masih kemahalan, saya tawar deh $20 gimana gitu. Dan ya istilahnya kalau misalkan bukan $20 gimana ya, istilahnya kalau misalnya penjaga tokonya bilang, oke, saya kasih kamu diskon deh 38,2%, berarti di $20, mau nggak nih? Kamu bilang, nggak mau, masih kurang menarik diskonnya, kasih lagi dong. Ternyata dapat nih harganya teman-teman 50%. Dan kalau misalkan kita percaya bahwa Polkadot di sini secara fundamental, koin ini memiliki potensi untuk kedepannya ya bisa rebound lebih signifikan lagi dengan harga yang lebih tinggi lagi. Dan maybe teman-teman bagi whales akan mengconsider level 50% ini adalah diskon yang ideal untuk mereka beli kembali. Nah, itu kembali lagi tergantung nanti situasinya di manakah kita akan melihat si Polkadot ini mendapatkan reaksi, dan itu nanti akan kita coba analisis menggunakan time frame hourly. So far yang saya pengen highlight ke teman-teman adalah ini merupakan level resistance yang cukup penting. Kita sebelumnya mendapatkan rebound dari level ini ketika dia masih menjadi support, lalu pada saat dia berhasil breakdown, sekarang posisinya berubah menjadi resistance, dan sekarang pun kita masih tertahan pada kisaran area $23,39. Jadi ini adalah level resistance dan kita perlu perhatikan proses koreksinya, teman-teman. Seandainya rebound didapati di kisaran level Fibo 61,8%, teman-teman perhatikan ada potensi secara keseluruhan kita bisa membentuk yang namanya inverse head and shoulders. Alright, nah itu mungkin sekilas untuk penjelasan di time frame daily. Mungkin tambahannya adalah secara exponential moving average sendiri mendukung bahwa posisi si Polkadot itu bisa saja ketahan pada kisaran range Fibo 38,2%, karena ini saya hilangkan dulu teman-teman ya, sorry, si Fibo 50 dan juga 61,8%-nya. Kenapa demikian? Karena di sini terdapat yang namanya confluence of support, dan itu antara level $20 lebih kurangnya. Which is ini kita lagi berbicara salah satu skenario atau potensi yang bisa divisit oleh si Polkadot seandainya selling pressure masih berlanjut. Nah, teman-teman, situasi saat ini ada beberapa hal yang perlu saya perlu jelaskan ke teman-teman. Pertama, kita melihat ada terbentuk semacam trend line ya di sini. Kalau kalian hubungkan antara garis ini, ada trend line seperti ini, ada pula trend line yang percepatan trennya. Nah, untuk saat ini mungkin supaya kita bisa lebih konservatif ya, mungkin kita akan gunakan trend line yang ini, teman-teman. Dalam artian, seandainya dia berhasil breakdown dari sini, maka potensi target berikutnya adalah kisaran level $20 seperti yang tadi sempat kita bahas pada time frame daily-nya. Dan ini berarti area yang akan divisit oleh si Polkadot itu lebih kurang adalah kisaran trendline yang kedua, which is mungkin di kisaran level $20,38 ya. Tapi untuk sementara teman-teman di sini bisa gunakan trendline yang pertama, lalu kita juga bisa gunakan potential area yang saya percayai menjadi area, maybe kita bisa katakan menjadi area potensi demand zone-nya dia ya. Mungkin sederhananya kayak gitu, teman-teman. Nah, so far pergerakan Polkadot sendiri sudah memakan sekitar 3 wave korektif ya pergerakannya, lebih kurang seperti ini ABC. So let's see teman-teman, apakah kita akan mendapatkan potential rebound pada area ini, karena di sini juga terdapat resistance yang sekarang otomatis berubah menjadi potential support ya. Dan yang lebih penting lagi adalah terdapat confluence of support juga pada time frame yang lebih kecil. Cuman dengan selling pressure yang saat ini bisa dikatakan cukup tinggi, saya pribadi mungkin lebih prefer untuk stay away dulu, at least sampai kita ngelihat selling pressure-nya sudah mulai melemah. Alright, so itu mungkin untuk penjelasan saat ini teman-teman. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah Polkadot overall itu memang wajar jika memasuki fase korektifnya. Apalagi kita perlu ngelihat dia ngetes dulu nih ke exponential moving average 21-nya, dan kalau confirm kita ketahan di sana, kita bakal ngedapetin potential bullish movement lanjutan untuk Polkadot. Dan tentu saja
Reasonnya adalah karena dia sudah testing level support. Jadi kita lihat dulu apakah kita akan ketahan di level tersebut. Jadi untuk saat ini short tentu saja bukan menjadi pilihan utama. Lebih prefer kalau saya personally menunggu hingga ada opportunity untuk melakukan long. So teman-teman, that's it informasi yang bisa saya sampaikan sementara ini untuk Polkadot. Hopefully this video can be very helpful buat teman-teman, dan tentu saja harapannya adalah memberikan manfaat yang cukup positif. Dan mungkin sedikit reminder aja, sekali lagi teman-teman, if you manage to make Polkadot video ini ya mencapai 1000 likes, dan kita bakal tetapkan video ini menjadi salah satu video yang akan kita update rutin untuk di bulan April. Alright? I mean coin ya, bukan video. Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau misalnya teman-teman belum subscribe. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya untuk Bitcoin. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.